Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Novianti, peserta BIMTEK 42, berasal dari SMP Negeri 3 Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan asam dan basa menggunakan aplikasi Iridium Chemistry Lab. Adapun tujuan percobaan yang saya lakukan adalah yang pertama, melihat pH pada larutan asam dan basa pada saat sebelum maupun sesudah diberikan indikator. Yang kedua, melihat perbedaan warna larutan asam dan basa setelah diberikan indikator. Yang ketiga, membandingkan pH antara larutan asam dan basa setelah dan sebelum diberikan indikator. Baiklah, pertama, di sini saya akan menggunakan gelas ukur sebanyak 4 buah dengan ukuran 50 mili. Oke, pertama, kemudian kedua, ketiga, dan keempat. Baik, sudah ada 4 buah. Kemudian saya menggunakan gelas kimia sebanyak 4 buah dengan ukuran 250 mili. Nah, gelas kimia ini yang nantinya akan saya gunakan sebagai tempat untuk meletakkan larutan asam dan basa. Baik, sudah 4 ya. Baik, di sini saya akan menggunakan larutan asam kuat, yaitu larutan asam kuat yaitu 1 mol NaCl. 1 mol NaCl. 1 mol HCl. 1 mol HCl ya. Mohon maaf. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan asam lemah, yaitu 1 mol CH3COOH. Yang ketiga, saya akan menggunakan basa kuat sebanyak 1 mol NaOH. Kemudian yang keempat, saya akan menggunakan larutan basa lemah, yaitu 1 mol NH3. Baik. Nah, di sini sudah terlihat gelas ukur, kemudian larutan yang akan kita gunakan, larutan asam kuat, kemudian asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Dan di sini ada 4 buah gelas kimia yang akan kita gunakan untuk meletakkan larutan asam dan basa nantinya. Baik, yang pertama yang akan kita lakukan adalah saya akan mengemasukkan larutan asam kuat, yaitu HCl, 1 mol HCl ke dalam gelas ukur sebanyak 50 mili. Baik. Kemudian kita masuk ke dalam gelas kimia sebanyak 50 mili juga. Kemudian kita beri nama dengan larutan HCl. Baik. Kemudian larutan yang kedua yaitu asam lemah, kita masukkan ke dalam gelas ukur sebanyak 50 mili. Baik. Kemudian kita masuk ke dalam gelas kimia sebanyak 50 mili juga. Dan kita beri nama dengan larutan CH3COOH. Kemudian larutan yang ketiga yaitu basa kuat, larutan 1 mol NaOH kita masukkan ke dalam gelas ukur sebanyak 50 mili. Kemudian kita
kita masukkan ke dalam gelas kimia juga sebanyak 50 ml juga. Dan kita beri nama dengan larutan NaOH. Baik, yang keempat, adapun larutan yang keempat yaitu larutan 1 mol NH3 yaitu basa lemah. Kita masukkan ke dalam gelas ukur sebanyak 50 ml. Oke. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas kimia sebanyak 50 ml juga. Dan jangan lupa kita ubah nama dengan larutan NH3. Baik, selanjutnya kita copy terlebih dahulu gelas kimianya. Larutan kedua. Kemudian larutan ketiga. Dan larutan keempat. Nah, di sini saya akan menggunakan 2 indikator, yaitu indikator metil orange dan indikator metil merah. Nah, sebelum kita memasukkan indikator metil orange dan metil merah ke dalam larutan yang sudah kita masukkan ke dalam gelas kimia tadi, kita bisa lihat larutan pertama yaitu HCl dengan pH 0,0, suhunya yaitu 25 derajat Celcius. Kemudian larutan CH3COOH yaitu asam lemah dengan pH 2,38 sedangkan suhunya 25 derajat. Kemudian larutan ketiga NaOH dengan pH 14, kemudian suhunya tetap sama yaitu 25 derajat. Dan yang terakhir adalah larutan basa lemah dengan pH 11,62 dengan suhu 25 derajat Celcius. Oke. Kita akan memasukkan indikator pada larutan yang pertama, apakah pH-nya berubah atau warnanya berubah. Oke, yang pertama kita masukkan ke dalam larutan asam kuat. Sebelumnya pH-nya 0,0 ya. Kemudian kita masukkan metil orange ke dalam larutan tersebut sebanyak 10 ml. Tadi 0,0 ya. Kemudian kita masukkan 10 ml. Apakah berubah? Ya, berubah dia ya. Jadi 0,08. Kemudian larutan kedua yaitu asam lemah CH3COOH, kita masukkan metil orange yang awalnya pH-nya 2,38, kemudian kita masukkan sebanyak 10 ml. Apakah berubah pH-nya? Ya, berubah, pH-nya menjadi 3,41 ya. Kemudian yang larutan ketiga kita masukkan metil orange sebanyak 10 ml. Apakah berubah pH-nya? Ya, pH-nya jadi berubah. Kok berpindah pula deh nih? Ya, pH-nya berubah ya. pH-nya menjadi 13,92 dan warnanya pun juga berubah menjadi warna kuning. Kemudian kita masukkan ke dalam larutan yang terakhir yaitu larutan basa lemah NH3 sebanyak 10 ml. Awalnya pH-nya 11,62 menjadi 11,57. Oke, menurun. Kemudian gelas kimia urutan pertama yaitu sudah kita masukkan semuanya sebanyak 10 ml larutan metil orange. Selanjutnya yaitu kita masukkan indikator metil merah. Apakah berubah? Oke. Sebanyak 10 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam ini 10 ml juga. Kemudian kita masukkan ini 10 ml juga. Dan ini. Oke.
dapat terlihat larutan yang di dalam gelas kimia, yaitu metil merah pH-nya 0,6, sedangkan metil metil orange pH-nya 0,08, sedangkan metil merah tetap sama 0,8 pH-nya ya. Kemudian larutan kedua yaitu asam lemah dimasuki metil orange banyak 2,42 pH-nya. Kemudian yang metil merah pH-nya 0,08 dengan suhu 24,99. Kemudian NaOH yaitu larutan basa kuat dimasukkan metil orange yaitu dengan pH 13,92, sedangkan larutan yang dimasuki metil merah sebanyak 13,92 juga ya, tetap sama ya. Kemudian yang terakhir yaitu larutan NH3 basa lemah yang sudah dimasuki metil orange, indikator metil orange pH-nya 11,57, sedangkan yang dimasuki metil merah itu 11,57 juga. Sama ya. Itulah dia praktikum yang saya lakukan untuk melihat asam dan basa. Apakah terjadi perubahan warna atau perubahan pH dapat kita lihat setelah diberikan indikator metil orange dan metil merah. Sekian percobaan dari saya menggunakan aplikasi Iridium Chemistry Lab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.